Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Amin. Berjumpa lagi di materi prakerja selanjutnya. Kali ini Ibu akan membahas tahapan dan contoh pengolahan serealia, kacang-kacangan, dan umbi. Untuk tujuan pembelajaran kali ini, diharapkan yang pertama siswa dapat menyebutkan tahapan pengolahan serealia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi makanan langsung jadi. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan tahapan pengolahan serealia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi makanan setengah jadi. Baiklah, silakan kalian persiapkan alat tulis untuk mencatat poin-poin penting dari materi kali ini. Pembahasan pertama, pengolahan serealia dari beras. Memasak beras bisa menggunakan cara tradisional dengan dikukus dan cara modern menggunakan rice cooker. Berikut ini adalah bahan dan alat pengolahan beras menjadi nasi, dengan alat utama, pengukus, dan rice cooker. Gambar 4.18 sebelah kiri merupakan hasil pengolahan beras menjadi nasi menggunakan alat pengukus, dan sebelah kanan merupakan hasil pengolahan beras menjadi nasi menggunakan rice cooker. Kuliner Indonesia kaya akan makanan khas olahan dari nasi. Olahan nasi seperti nasi uduk, makanan khas Betawi, nasi goreng maupun nasi kuning khas Manado, dibungkus daun woka, sejenis daun lontar, dan lainnya. Berikut ini adalah contoh gambar makanan dari olahan nasi, yaitu nasi uduk, nasi goreng, dan nasi kuning. Serealia selanjutnya yaitu jagung. Produk olahan jagung khas budaya kuliner Indonesia yaitu jagung bose, berasal dari NTT, dan Binte Biluhuta atau Milu dari Gorontalo. Mengolah jagung menjadi jagung bose tidaklah sulit. Jagung utuh dipipil kemudian ditumbuk dengan menggunakan lesung dan alu. Jagung ditumbuk hingga kulit ari terpisah dari biji jagung. Biji jagung yang sudah tanpa kulit ari dimasak dengan dicampur dengan kacang-kacangan, sayur-sayuran, dan air kaldu hingga membentuk kaldu air yang mengental seperti bubur. Jagung bose disajikan dengan lauk dan sayuran layaknya makan nasi biasa. Pengolahan kacang-kacangan. Yang pertama, kacang tanah. Berbagai macam olahan pangan dapat dibuat dari bahan kacang tanah, seperti kacang rebus, kacang goreng, biskuit dari bahan kacang, dan juga sebagai saus atau bumbu dari suatu olahan pangan seperti bumbu kacang. Gambar berikut adalah gambar olahan dari kacang tanah. Kacang tanah dicuci terlebih dahulu hingga bersih, kemudian direbus dan diberi sedikit garam, hingga jadilah kacang rebus. Selanjutnya, olahan dari kacang hijau. Kacang hijau dapat diolah menjadi berbagai macam makanan. Olahan pangan tradisional dari bahan kacang hijau yang sudah dikenal masyarakat adalah pia, yang rasanya manis dan gurih. Selain itu, ada makanan kacang hijau yang sangat digemari tua ataupun muda sebagai sarapan pagi, yaitu bubur kacang hijau. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat bubur kacang hijau yang telah dibersihkan, daun pandan, sedikit gula merah, jahe, dan santan. Selanjutnya, pengolahan ubi kayu atau singkong menjadi tiwul. Membuat tiwul sebagai makanan pokok pengganti beras yang dibuat dari tepung gaplek atau singkong yang dikupas lalu dijemur hingga kering, kemudian ditumbuk menjadi tepung. Berikut ini adalah gambar dari tepung gaplek atau tepung yang berasal dari ubi kayu singkong. Alat dan bahan yang digunakan untuk membuat tiwul, bahan-bahannya tepung gaplek, kemudian gula merah yang dicairkan dengan air, alat-alatnya tampah,
kukusan dari anyaman kulit bambu dan dandang, tungku kayu yang berfungsi sebagai kompor ataupun menggunakan kompor gas dengan cara modern. Nah, setelah mengetahui alat dan bahannya, selanjutnya kita akan mengetahui proses pembuatannya. Proses pembuatan yang pertama, singkong diberi campuran air dan gula jawa, lalu aduk hingga bercampur dengan air gula jawa hingga merata. Diaduk terus hingga tepung dan air gula jawa bercampur menjadi adonan. Kemudian selanjutnya adonan diayak untuk memisahkan butiran halus dan kasarnya. Selanjutnya adonan dimasukkan ke dalam kukusan, diberi lubang di tengah adonan agar uap air bisa keluar. Dan berikutnya dikukus di atas tungku dengan kayu bakar selama 30 menit. Berikut ini adalah tiwul yang disajikan dengan piring anyaman bambu ataupun piring makan biasa. Biasanya tiwul disajikan dengan parutan kelapa kukus dan penyajiannya menggunakan piring anyaman bambu. Untuk menggunakan piring biasa, tiwul disajikan dengan telur dadar, sambal goreng, dan sayur bunga pepaya. Berikut ini gambar penyajian makanan dari ubi kayu menjadi tiwul. Untuk hasil olahan lain dari ubi kayu atau singkong, yaitu bubur Manado. Nah, ini merupakan gambar dari bubur Manado. Tugas kalian menuliskan proses pembuatan bubur Manado ya. Cari alat dan bahan dan langkah-langkah pembuatannya. Boleh cari di internet ataupun di buku. Selanjutnya, proses pengolahan pangan setengah jadi yaitu kerupuk. Berikut akan diuraikan cara pembuatan kerupuk rengginang dari bahan pangan serealia beras ketan. Bahan yang digunakan beras ketan, bumbu garam, bawang putih, terasi secukupnya dan minyak goreng. Alatnya baskom, kemudian panci, dandang, rice cooker, centong kayu, sutil, wajan, dan ulekan. Setelah mempersiapkan alat dan bahan, selanjutnya kita akan mempelajari proses pembuatannya. Proses pembuatan tiwul yang pertama, beras ketan dicuci bersih lalu ditiriskan, ulek bawang putih, terasi, dan garam sampai halus. Campur bumbu yang sudah diulek dengan beras ketan bersih, lalu tuangkan beras ketan ke dalam rice cooker lalu dimasak hingga matang. Ambil 1 sendok nasi bentuk pipih, ditampah, lalu dibentuk, disusun dan dijemur bawah terik matahari hingga rengginang menjadi sudah kering, kemudian boleh digoreng. Berikutnya akan diuraikan cara pembuatan tempe dari bahan pangan kacang kedelai. Bahannya kacang kedelai, ragi tempe, dan air sesuai kebutuhan. Alatnya panci, baskom, tampah, bungkusan plastik atau daun pisang, garpu untuk melubangi plastik berisi tempe. Teknik yang digunakan yaitu perendaman, rebusan, pengasaman, hingga fermentasi. Pertama-tama kedelai dicuci sampai bersih, kemudian direndam selama kurang lebih 6 jam hingga kedelai mengembang. Setelah mengembang, tahap berikutnya yaitu kupas kulit kedelai dengan meremas-remas hingga seluruh kulitnya terlepas. Selanjutnya kedelai direbus di air mendidih hingga lembut, kemudian dibuang airnya dan ditiriskan, diangkat, lalu didinginkan di atas tampah hingga kedelai dingin. Selanjutnya kedelai dipindahkan ke dalam baskom, ditambahkan ragi tempe, diaduk hingga rata. Berikutnya dimasukkan ke dalam plastik atau daun pisang. Bila menggunakan plastik, permukaannya dilubangi. Kemudian selanjutnya kedelai yang sudah dibungkus plastik atau daun pisang diletakkan di dalam tampah, ditutup dengan kain atau handuk kecil. Kemudian disimpan di dalam suhu ruangan 24 derajat Celcius
Selanjutnya dibiarkan hingga 2 hari. Setelah 2 hari, kacang kedelai akan tertutupi jamur putih secara merata dan tempe berbau segar. Setelah tempe jadi, kemudian selanjutnya plastik dibuka agar tempe tidak rusak atau membusuk. Dan berikutnya bisa diolah menjadi makanan tempe goreng ataupun olahan makanan lainnya. Selanjutnya akan diuraikan cara pembuatan kerupuk tete dari bahan pangan ubi kayu atau singkong. Bahannya singkong, garam, dan air untuk merebus. Alat yang digunakan panci, talenan, pisau, tampah, dan ulakan batu. Proses pembuatan pertama, singkong dikupas, lalu dicuci hingga bersih. Kemudian singkong direbus dan diberi garam. Setelah singkong matang, didinginkan lalu dipotong tipis sesuai dengan selera. Setelah singkong dipotong, dipipihkan sampai setipis emping menggunakan ulakan batu. Lalu letakkan singkong pipih pada tampah, dijemur di bawah terik matahari hingga singkong tersebut kering. Tahap selanjutnya, setelah kering, dapat langsung digoreng dan disajikan pada toples dengan dilengkapi dengan sambal petis. Jika tidak ingin digoreng langsung, dapat disimpan dengan kemasan plastik lalu dilem sehingga kedap udara agar tidak cepat rusak. Berikut ini gambar pengemasan kerupuk tete dengan plastik dan gambar penyajian camilan kerupuk tete dengan sambal petis. Berikutnya, proses pengolahan pangan setengah jadi menjadi tepung pati ubi jalar. Bahan utama yang dibutuhkan, yang dipersiapkan yaitu ubi jalar dan air untuk mencuci dan merendam ubi jalar tersebut. Setelah mempersiapkan bahan, selanjutnya kita harus mempersiapkan alat-alat yang akan digunakan dalam proses pengolahan. Adapun alat-alatnya seperti baskom untuk mencuci, pisau untuk mengupas ubi jalar, parutan untuk memarut mengecilkan ukuran ubi, kain untuk memeras memisahkan pati ubi dengan ampasnya, ayakan untuk mengayak hasilnya. Proses pembuatan pertama, ubi jalar dicuci bersih, kemudian dikupas, lalu diparut, kemudian bubur ubi jalar diberi air, lalu diperas menggunakan saringan kain, lalu diperas. Berikutnya, setelah diperas, bubur ubi jalar yang diperas akan keluar saripati dan ampas ubi jalar yang bening. Setelah diperas, dibiarkan hingga mengendap selama 3 jam, akan terlihat saripati di bagian bawah dan air bening di atasnya. Air bening dibuang menggunakan sendok perlahan-lahan, kemudian jemur di bawah sinar matahari hingga sampai kering. Saripati basah akan kering dan menjadi tepung pati. Kemudian tepung pati ubi jalar diayak untuk memisahkan butiran-butiran yang bukan bagian dari tepung pati. Itulah dia tadi proses pembuatan pati ubi jalar. Sekian penjelasan materi kali ini. Silakan belajar kembali di rumah. Selamat mempraktekkan di rumah. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.